Suatu hari, Dimas datang mengunjungi psikolog untuk menceritakan keluh kesah permasalahan yang dialaminya. Jadi gini, aku tuh sebenarnya mau cerita ya, tapi kalau cerita di tempat yang lain itu takut ceritanya bocor sebar gitu. Masih datang ke tempat yang tepat ya mas, karena mas bisa bercerita sepuas mas tanpa takut untuk ceritanya bocor. Dan di sini tuh pasti aman, karena saya jamin kerahasiaan mas melalui informasi yang akan saya berikan ke mas. Jadi gini kan 2 hari lagi mau nikah ya, tapi malah diselingkuhin kan. Aku tuh sebenarnya nggak bisa begini. Kemarin sore itu, ya kan, keluar, sore itu keluar. Nah, malah lihat itu calon saya itu malah pergi sama laki lain. Kan, marahnya sih. Padahal itu catering udah siap, baju udah siap, terus udah nyewa sekalian. Bisa kayak gitu. Ya aku capek banget tahu. Aku tiap hari dengerin cerita klien yang ceritanya tuh semua mind blowing banget gitu, kayak berat banget buat aku gitu. Emang ceritanya kenapa sih? Ya gitulah pokoknya ada ceritanya. BTW, akhir-akhir ini konten kamu gimana? Akhir-akhir ini konten banyak yang turun. Oh iya? Iya. Ya, turut prihatin ya, semoga cepat ada pemasukan. Gimana sih dari ceritanya? Tapi kamu jangan kasih tau siapa-siapa ya. Iya. Jadi tadi tuh aku ketemu klien cowok itu, ternyata dia nih diselingkuhin sama tunangannya yang besoknya mau nikah. Iya. Setelah mendengar curhatan Maya tentang kliennya, Tiara berpikiran untuk menjadikan cerita tersebut sebuah kesempatan untuk Tiara mendapat perhatian publik kembali. Halo mas, ada keperluan apa nih yang membawa mas ke sini? Kayaknya juga saya sering lihat mas di TV deh. Oh iya kak, kebetulan saya di sini ingin bercerita. Oh iya, cerita apa nih mas? Sebelumnya saya ingin bercerita tapi takut kemana, ke siapa. Takut kalau salah cerita, takutnya karir saya hancur. Gitu ya, oke tenang aja, mas itu datang ke tempat yang sangat-sangat tepat karena di sini cerita masnya ini aman dan dirahasiakan. Ini beneran kan kak? Beneran dong. Jadi gini ceritanya kak, Iya, apa tuh mas? di sini ada yang saya rasa pada benar saya sendiri ada yang salah. Saya tuh kenapa ya setiap kali berhubungan dengan cewek udah kali-kali tidak cewek, tapi tetap aja berpikiran gimana ada suatu ketika saya bertemu dengan sahabat saya cowok, kan sahabat saya kan saat saya bersama sahabat saya kan gimana selalu bareng. Nah saya tuh kemudian saya kayak ada rasa berdebat itu meskipun dia itu punya cewek. Gitu, aku dengar-dengar kamu lagi banjir endorse ya? Iya. Keren banget akhirnya ya. Udah biasa lah. Gimana sih ceritanya kayak dulu kamu ada yang akan lagi ya? Ada sih, cuma enggak, aku akan kasih tahu. Apa? Aku pengen tahu. Soalnya ini rahasia banget. Apa? Tapi janji ya, jangan kasih tahu ya. Janji ya. Iya. Jadi kemarin tuh aku kedatangan artis gitu. Biasalah artis ibu kota. Dan ternyata dia ini gay. Iya. Tapi bener ya, aku gak tahu siapa ya. Tiara kembali memiliki niat jahat dengan menyebar cerita yang sangat amat penting ini, karena menurutnya dia akan mendapat lebih banyak keuntungan dari cerita aktor ternama tersebut. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Enggak sih guys, ada berita terkini loh, beritanya hoax. Ada selebgram yang berinisial A itu ternyata gay. Makasih kak, kalau cerita saya jadi kesebar. Ini pasti gara-gara kakak. Soalnya saya sudah percaya sama kakak. Nah ini loh, buktinya di internet ada ini. Buktinya gimana sih jadi psikolog kok gak profesional banget.
Setelah kejadian itu, Maya ditegur oleh Himpunan Psikolog Indonesia dan surat izin praktiknya dicabut karena telah melanggar pasal 20 Kode Etik Psikologi. Tapi kan tadinya saya cuma cerita ke teman saya gitu. Ada pelanggaran Maya, karena kamu sudah memberikan identitas dan seperti lain klien. Artinya kamu nggak bisa memberikan informasi klien seenaknya. Kemudian saya kesal banget. Nanti saya nggak akan terlalu kapal di sini teman saya. Dari kasus ini kita bisa mengetahui bahwa melanggar identitas artinya melanggar kode etik psikologi yang dapat merugikan klien. Dampaknya klien dapat merasa malu, kecewa, kehilangan rasa aman, dan juga kehilangan rasa percaya ke psikolog maupun pelayanan psikologi. Selain merugikan klien, pelanggaran ini juga mengakibatkan sanksi bagi psikolog dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada layanan psikologi. Dengan demikian, psikolog seharusnya tidak hanya memberikan lembar informasi semata, tetapi juga menerapkan makna dan juga menerapkan setiap poin yang telah disepakati. Dengan demikian juga, hak-hak klien akan dapat terjaga dan juga merasa aman dan nyaman selama konseling berlangsung.